Di antara ahlul a'dzar yang mendapatkan uzur adalah orang tua yang sudah lanjut usia. Ini sudah kita singgung. Ya. Kemudian yang keempat adalah wanita haid dan wanita nifas. Wanita haid dan wanita nifas ini tidak boleh puasa. Ya. Kalaupun dia puasa, puasanya batal dan wajib mengqadha. Nabi SAW bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusolli wa lam tasum, fadzalika nuqsanu diniha." Bukankah wanita ketika haid itu tidak puasa, tidak sholat, dan itu adalah tanda kurangnya agamanya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, "Kunna nahid ala ahdi Rasulillah." Kami dulu haid di zaman Rasulullah. Fanu'mar biqadha'is shaum. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Kalau diperintahkan untuk mengqadha, ya berarti tidak boleh puasa. Ya, hadis ini riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasa'i. Juga disebutkan dalam Sahih Muslim. Kemudian yang terakhir yaitu wanita hamil dan wanita menyusui. Ya. Nah, ini perdebatan yang sangat kuat dalam masalah ini. Karena sebagian pendapat para ulama itu sangat berat untuk dipraktekkan. Ya, sebagian mengatakan bayar fidyah plus wajib mengqadha. Ya, sebagian mengatakan wajib mengqadha, tidak boleh diganti fidyah. Bayangkan kalau hamil dan menyusui itu bersambung. Maka ada kewajiban dua bulan untuk berpuasa, makin berat. Ya. Maka kita mengambil pendapat yang ada dalilnya dan paling mudah dipraktekkan. Kenapa saya mengambil cara tarjih semacam ini? Saya mengambil cara tarjih semacam ini karena kembali kepada hadis Rasulullah SAW yang disebutkan dalam riwayat Aisyah. Ya, Rasulullah tidaklah diberi pilihan kecuali memilih yang paling apa? Paling mudah. Ma khuyira Nabi SAW baina amrayn illa taro aisarahuma. Kecuali memilih yang paling mudah. Malam takun isman, selama tidak mengandung dosa. Nah, pendapat yang kita sebutkan ada dosanya? Tidak. Kenapa? Karena ada dalilnya. Anda punya dalil yang berbeda, silakan Anda ambil. Kita punya dalil yang berbeda pula, beda dengan pendapat Anda. Kenapa saya merojikkan dengan dalil ini? Karena mudah dipraktekkan, ya, tidak memberatkan. Kembali kepada hadis di atas dan ditambah dengan dalil-dalil yang lain, bahwasannya agama ini sangat mudah. Juga disebutkan dalam Al-Quran, dalam syariat puasa, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, Allah itu ingin memberikan kemudahan. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan. Maka yang paling mudah apa? Yaitu langsung dibayarkan fidyahnya. Selesai. Tidak perlu diqadha. Ya. Kita ambilkan dari kitab Al-Wajiz. Ya, Syekh Abdul Azim Al-Badawi berkata, al-hubla wal murdi, hukum wanita hamil dan menyusui. Wal hubla wal murdi idza lam tutiqa shaum aw khafata ala auladihima falahumal fitr.
wanita hamil, wanita menyusui kalau tidak mampu puasa atau khawatir terhadap anaknya, keduanya boleh tidak puasa. Wa alaihi mal fidyah, dan cukup membayar fidyah, wala qadha alaihima, dan tidak perlu mengqadha. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan sanadnya qawi, ya, disahihkan oleh Imam Albani. Beliau berkata, wal hubla wal murdi idza khafata aftarata wa at'amaka kulla yaumin miskina. Wanita hamil dan wanita menyusui apabila khawatir, takut, ya, tentang kesehatan dirinya atau anaknya, boleh tidak puasa dan cukup memberi makan setiap hari satu fakir miskin. Nah, di awal hadis ada penafsiran famang syahida minkumus syahra falyasumhu dan famang tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian baru disebutkan al-hubla wal murdi. Kita baca agar kita tahu pendalilan dari Abdullah ibnu Abbas. Jadi Abdullah ibnu Abbas itu berkata, orang yang lanjut usia itu diberi keringanan. Ya. Apabila mampu puasa, jika ingin puasa silahkan. Ya. Tapi kalau dia mampu puasa merasa berat dan tidak puasa juga boleh, tapi harus memberi makan setiap hari satu fakir miskin, dan orang tua ini tidak perlu mengqadha. Kemudian Ibnu Abbas berkata, wanita hamil dan wanita menyusui apabila khawatir dengan kesehatan mereka dan kedua anaknya, boleh tidak puasa. Dan sebagai gantinya, keduanya harus membayar fidyah, memberi makan setiap hari satu fakir miskin. Berarti istimbat dari Abdullah bin Abbas apa? Bahwasannya wanita hamil, wanita menyusui itu dikiaskan kepada orang tua yang kesusahan untuk puasa. Kemudian riwayat kedua dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, idza khafatil hamil ala nafsiha wal murdi ala waladiha fi Ramadan. Ya, apabila wanita hamil khawatir, ya, tentang kesehatan dirinya, wanita menyusui khawatir tentang kesehatan dan perkembangan anaknya, qala yuftirani. Ibnu Abbas mengatakan keduanya boleh tidak puasa. Wa yut'imani makana kulli yaumin miskina, dan memberi makan setiap hari satu fakir miskin. Wala yaqdiyani shauma, dan keduanya tidak perlu mengqadha. Ya, disebutkan oleh Imam Albani dalam kitab Irwaul Ghalil, dan ini dinisbatkan oleh Imam Albani ke At-Tabari, ya, kalau tidak salah ke tafsir At-Tabari. Dan Imam Albani mengatakan isnadu sahih ala syarti Muslim, sanadnya sahih, ya, seperti syarat Imam Muslim. Kemudian dalil yang ketiga, wa an-Nafi qala kanat bintun libni Umar tahta rajulin min Quraisy. Dari Nafi dia berkata, dulu ada anak perempuan Abdullah ibnu Umar yang dinikahi seseorang dari Quraisy. Wa kanat hamilan, di waktu itu dia hamil. Fa asabaha atsun fi Ramadan,
Kemudian dia haus di siang bulan Ramadan. Fa'amaraha Ibnu Umar an tuftir. Maka Abdullah bin Umar memerintahkan untuk berbuka, batalkan puasamu. Wa tut'im an kulli yaumin miskina, dan memberi makan setiap hari fakir miskin. Jadi Abdullah bin Umar tidak hanya memerintahkan untuk membatalkan hari itu, bahkan hari-hari setelahnya. Karena perintah untuk membayar fidyah setiap hari. Nah, hadis ini adalah hadis yang juga disebutkan oleh Imam Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ini adalah pendapat yang paling mudah untuk apa? Untuk diamalkan. Jadi ada pendapat yang paling sulit, dia wajib mengqadha. Karena itu hukum asalnya. Siapa yang tidak bisa tidak bisa puasa, ya wajib mengqadha. Pendapat yang kedua mengatakan mengqadha plus bayar fidyah dengan perincian yang mereka sebutkan, antara mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan anaknya. Pendapat ketiga ini yang kita sebutkan. Ya. Ini yang kita sebutkan. Ada pendapat keempat. Walaupun ini ada dalilnya, tapi hanya Ibnu Hazm yang mengambil pendapat itu. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Albani. Innallaha wada'a, ya, innallaha wada'a 'anil musafir syatros shalah was-shaum 'anil musafir wa 'anil murdi wal hubla. Jadi Allah itu telah membatalkan kewajiban puasa bagi orang yang safar setengahnya. Dan Allah juga membatalkan kewajiban puasa bagi musafir dan bagi orang yang menyusui dan orang yang hamil. Maka ini difahami, berarti orang yang menyusui dan orang hamil itu tidak perlu puasa, tidak perlu mengqadha, tidak perlu bayar fidyah. Kalau ada yang bertanya, kan di situ disebutkan juga musafir, tapi kenapa musafir wajib mengqadha? Apa jawabannya? Ya, hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, ya. Isnaduhu jayyid, sanadnya sahih, jayyid. Jadi Allah mengatakan, ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah, innallaha wada'a 'anil musafir syatros shalah. Sesungguhnya Allah itu meletakkan artinya membatalkan kewajiban sholat bagi orang musafir setengahnya, yang 4 jadi 2. Kemudian Allah juga meletakkan atau membatalkan kewajiban puasa bagi orang musafir dan bagi orang yang menyusui dan orang hamil. Maka diambil pendalilan wanita hamil, wanita menyusui tidak perlu mengqadha, tidak perlu membayar fidyah, dan boleh tidak puasa. Kalau ada pertanyaan, nah di situ kan disebutkan musafir. Musafir tetap mengqadha. Kalau wanita hamil dan wanita menyusui sama, berarti juga harus mengqadha. Apa jawabannya? Jawabannya karena untuk musafir itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia harus mengqadha di hari yang lain. Maka musafir tidak wajib puasa, tapi wajib mengqadha. Sedangkan wanita hamil dan wanita menyusui, mana dalilnya yang diperintahkan untuk mengqadha? Mana?
Ketika tidak didapatkan dalilnya perintah untuk mengqadha, berarti apa? Ya, tidak perlu mengqadha. Karena sudah dibatalkan kewajibannya. Ketika Rasulullah berbicara tentang wanita haid, ya, demikian juga yang disebutkan oleh hadis Aisyah, ya, dia mengatakan ketika kami haid di zaman Rasulullah, fanu'mar biqadha'i shaum, kami diperintahkan mengqadha puasa. Berarti wanita haid boleh tidak puasa, tapi dia wajib mengqadha karena ada dalil perintah untuk mengqadha. Tapi wanita hamil, wanita menyusui itu tidak ada dalil yang memerintahkan untuk mengqadha, kecuali kalau seseorang berkata masuk dalam dalil-dalil umum. Orang yang diberi rukhsah itu tetap wajib mengqadha. Tapi apakah ini rukhsah? Karena lafadznya itu menyebutkan wadoa. Wadoa itu artinya membatalkan. Sudah tidak diwajibkan lagi. Allahu a'lam bishawab. Ini adalah pendapat yang dari dalilnya kuat, akan tetapi ditinggalkan oleh mayoritas para ulama. Ya, kalau tidak salah, ini hanya pendapatnya Ibnu Hazm. Karena dalil-dalil umum memang menyebutkan hukum asalnya orang yang diberi rukhsah itu apa? Wajib mengqadha. Sedangkan wanita hamil, wanita menyusui masuk dalam keumuman syarat wajibnya puasa. Kita sebutkan tadi syarat wajibnya puasa apa? Muslim, balik, berakal, apalagi dalam keadaan mukim, tidak haid dan tidak nifas, dalam keadaan sehat, sudah terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi hukum asalnya berarti dia wajib puasa. Ketika dapat udzur berarti dia wajib mengqadha. Itu hukum asalnya. Kenapa tidak kita katakan mengqadha? Karena kita dapatkan dalil yang kita baca di atas dari riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dia boleh cukup membayar fidyah. Muslimin rahimani rahimakumullah. Dalam puasa, rukun puasa itu hanya dua. Yang pertama adalah niat. Dan yang kedua adalah menahan diri dari seluruh pembatal-pembatal puasa. Jadi harus ada niat. Niatnya ini kapan? Ya, niatnya pada malam hari. Rasulullah SAW bersabda, "Malam yujmi' as-siyam qabla al-fajr, fala siyamalah." Barang siapa yang belum meletakkan niat puasanya sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Maka diletakkan niat pada malam harinya. Dan niat ini cukup dalam hati, tidak perlu diucapkan. Barang siapa yang sudah tahu besok puasa dan memasang jam beker atau minta dibangunkan waktu sahur, atau seorang istri, ibu mempersiapkan makan sahurnya, itu sudah menunjukkan niatnya untuk puasa esok hari. Kemudian rukun yang kedua, menahan diri dari seluruh pembatal-pembatal puasa. Apa itu pembatal-pembatal puasa? Ya, pembatal puasa yang pertama dan yang kedua adalah makan dan minum. Ya, karena ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Yang disebutkan apa? Wahilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Sampai pada ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail. Makan minumlah sampai engkau bisa membedakan benang hitam dan benang putih, yaitu terbit fajar. Ya, kemudian setelah terbit fajar sempurnakan puasa, jangan makan dan minum sampai malam, dan awal malam itu adalah tenggelam matahari. Nah, adapun orang yang makan dan minum karena lupa tidak batal puasanya. Rasulullah SAW berkata, "Man nasya wa huwa shaim fa akala aw syariba
barang siapa yang dalam keadaan puasa kemudian lupa makan minum, falyutimma shaumahu, hendaklah melanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu wa saqah, Allah yang memberi makan dan minum dia. Ini hadis riwayat Muslim dan Bukhari, juga disebutkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ya, yang membatalkan puasa itu adalah memuntahkan isi perut dengan sengaja. Rasulullah SAW berkata, "Man dzara'ahul qai'," barang siapa yang muntah dengan sendirinya, falaisa alaihi qada', maka tidak wajib mengqada'. Muntah dengan sendirinya tidak perlu mengqada'. Kalau tidak perlu mengqada' berarti puasanya sah. Wa man istaqa'a amdan falyaqdi, tapi siapa yang muntah dengan sengaja hendaklah mengqada'. Berarti batal puasanya. Ya. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kemudian yang keempat dan kelima yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Haid dan nifas ini menjadi pembatal puasa. Kapan terjadi? Walaupun beberapa menit sebelum azan maghrib, batal puasanya dan harus diqadha. Ya. Terus bagaimana jika seseorang, ya, seorang wanita haid atau nifas atau haid atau nifas, selesai dari haid dan nifas tapi belum sempat mandi kecuali setelah adzan. Berarti ini berbicara tentang apa? Masa akhir haid. Apakah dia boleh puasa ataukah tidak? Jawabannya iya, puasa. Misalnya dia baru tahu bersih dari haid, bersih dari nifas, ya, 15 menit sebelum azan subuh. Dia harus sahur, mandinya ditunda, kemudian azan subuh baru dia mandi, kemudian baru sholat subuh dan lanjut puasanya. Boleh iya, dan memang harus seperti itu. Dikiaskan kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang junubnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasannya Rasulullah asbaha junuban, pada pagi hari itu junub. Disebutkan min jima'i ahli, karena jima' dengan keluarganya, dengan istrinya, dan tidak sempat mandi kecuali setelah azan subuh. Kemudian disebutkan apa? Rasulullah berpuasa. Maka bersih dari hadas akbar itu bukan syarat sahnya puasa dan bukan sebagai pembatal puasa. Misalnya seseorang mimpi basah di siang hari, puasanya batal? Tidak, lanjut puasanya. Ya, dan yang membatalkan puasa itu hanya jima. Ini yang keenam di antara pembatal puasa itu adalah jima. Adapun onani itu dirojekan oleh Imam Albani tidak membatalkan puasa karena itu tidak masuk dalam kategori jima. Dalil yang ada menyebutkan pembatal puasa itu hanya jima. Ya, adapun memeluk istri, mencium istri, kemudian keluar air madhinya, itu juga tidak batal puasanya. Sebagian ulama mengatakan iya batal puasanya. Kenapa? Karena mereka berdalil dengan hadis Rasulullah SAW dalam hadis yang kita baca di atas. Ya, ketika menyebutkan tentang hadis qudsi, puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kemudian di akhir hadis disebutkan yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan minumnya dan syahwatnya karena aku. Maka syahwat itu disetarakan dengan makan dan minum. Sebagaimana makan dan minum itu membatalkan puasa, berarti syahwat juga membatalkan puasa. Sekarang syahwat itu barometernya apa? Ya barometernya keluar air madhi. Adapun sekedar perasaan itu tidak membatalkan puasa.
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah berwudu. Dalam hadis yang lain disebutkan innama huwa bid'atun minka. Kemaluanmu itu hanya seperti anggota badanmu yang lain. Bagaimana kita menggabungkan dua hadis ini? Imam Ahmad mengatakan yang membedakan adalah ketika disentuh dengan syahwat. Kalau kau menyentuh tidak dengan syahwat, maka seperti anggota badanmu yang lain. Tapi kalau disentuh dengan syahwat, barulah itu berbeda dengan anggota badanmu yang lain. Dari mana kita tahu syahwatnya? Ketika engkau sentuh dan keluar air madhi, maka itulah yang membatalkan wudhu. Walaupun kemungkinan besar batalnya itu karena keluar air madhinya. Keluar air madhi termasuk membatal wudhu. Tapi itu cara menggabungkan dua hadis di atas. Maka ketika Rasulullah menggabungkan antara makan dan minum dan syahwat, berarti sama-sama membatalkan wudhu, membatalkan puasa. Seperti hadis Sofwan bin Asal, ya, yang berbicara tentang pembatal mengusap khuf, mengusap sepatu. Ya, dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami apabila kami dalam keadaan safar agar tidak melepas sepatu kami kecuali kalau junub, barulah dilepas, tidak boleh lagi diusap selama 3 hari 3 malam bagi musafir. Kemudian di akhir hadis disebutkan walakin min naumin, ya, au ghaitin, walakin min ghaitin au baulin au naumin, ya, akan tetapi kalau pembatal wudu itu hanya berak, kencing dan tidur, maka boleh diusap, tidak perlu dilepas. Maka dalam hadis di atas Rasulullah SAW juga menggabungkan antara tidur, kencing, dan berak sebagai pembatal wudhu sekaligus sebagai pembatal mengusap kedua sepatu. Kita kembali ke pembahasan yang kita bahas ketika Rasulullah mengatakan dia meninggalkan makan minumnya dan syahwatnya karena aku, berarti syahwat itu membatalkan puasa. Iya. Akan tapi ini juga mungkin bisa dijawab bahwasannya yang dimaksud syahwat itu adalah jima, bukan sekedar syahwat. Akan tapi yang dimaksud syahwat itu adalah jima, karena disebutkan dalam dalil-dalil lain itu adalah jima. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah yang kita baca di atas. Allah berkata, "Uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum." Ya, dihalalkan bagimu pada malam hari Ramadan untuk jima dengan istrimu. Berarti siang harinya tidak boleh. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan hadis Abu Hurairah yang menjelaskan bahwasannya ketika kami sedang duduk di hadapan Rasulullah, tiba-tiba datang orang Arab Badui. Dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, saya hancur." Rasulullah mengatakan, "Apa yang terjadi padamu?" Dia mengatakan, "Waqatu 'ala imra'ati wa ana shaim." Saya jima dengan istriku ketika dalam keadaan puasa. Maka Rasulullah mengatakan, "Hal tajidu raqabah tu'tiquha?" Apakah engkau punya budak yang bisa dimerdekakan? Dia mengatakan tidak. Sampai akhir kafarah orang yang membatalkan puasa karena jima. Ya, batal puasanya karena jima. Jadi memerdekakan budak, kalau tidak bisa memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, baru apa? Memberi makan 60 fakir miskin. Itulah kafarah bagi orang yang jima pada siang bulan Ramadan. Bagaimana istrinya? Istrinya ada 2 kondisi. Yang pertama, kalau dia terpaksa dan dipaksa, maka puasanya batal dan tidak perlu membayar kafar. Yang membayar kafar suaminya saja. Tapi kalau istrinya yang meminta,
maka dia bayar kafarah plus dengan suaminya. Di sini ada satu masalah. Yaitu yang berkaitan dengan tahayyul fi al-ahkam. Ya, melakukan tipu daya dalam masalah hukum agama. Jadi tipu daya dalam masalah ibadah itu banyak. Ya, pangkalnya itu adalah meniru orang-orang Yahudi. Jadi memodifikasi, mencari cara bagaimana bisa terlepas dari jeratan kafarah. Ya, begini, kalau misalnya seseorang ingin jima dengan istrinya, kalau dia langsung jima, bayar kafarah banyak sekali. Terus bagaimana? Ya makan saja, dibatalkan dengan makan. Kalau dibatalkan dengan makan, batal puasanya dan juga tidak ada kafarahnya. Ada kafarahnya? Tidak ada. Kewajibannya hanya mengqadha. Walaupun itu juga dosa besar masuk dalam dosa besar. Para ulama menyebutkan di antara dosa besar dalam kitab-kitab mereka, ya, kitab-kitab Al-Kabair, di antara dosa besar itu adalah sengaja makan minum pada siang bulan Ramadan tanpa uzur. Itu masuk dalam kategori dosa besar. Tapi nggak ada kafarahnya. Kalau dia langsung jima dan membayar kafarah, itu diampuni dosanya, tertutup karena ada kafarahnya. Sedangkan ini tidak. Ya. Maka melakukan tahayyul, ya, tipu daya dalam agama itu hukumnya dosa besar lagi. Dosa besarnya dia berbuka di siang bulan Ramadan, dosa besarnya lagi dia melakukan tipu daya, dosa besarnya lagi dia melakukan jima dengan sengaja. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, mungkin ada waktu sekitar 15 menit tanya jawab, silakan apabila ada yang ditanyakan.